Start. Well, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di online member gathering untuk Profit Trader Club. Jadi di gathering ini kita buat gathering online dulu, karena bikin acara onsite atau offline itu ternyata semua orang lebih senang online. Jadi ya mau nggak mau ya, saya sih pribadi lebih senang offline, onsite. Tapi kita bikin online dulu. Nanti suatu saat, mungkin bulan depan mungkin ya, kita akan bikin yang onsite-nya. Syukur-syukur banyak yang datang. Oke. Nah, jadi selamat datang di online member gathering Profit Trader Club. Di gathering ini isinya komplit. Itu ada member Profit Trader Club sama Profit Trader VIP. VIP itu yang top levelnya kita, gitu ya. Nah, jadi apa sih yang ingin saya sampaikan di gathering kali ini? Pertama, biar teman-teman semua bisa lebih mengenal galeri saham, lebih mengenal Profit Trader Club itu apa sih pertama di sana. Mungkin teman-teman di sini udah bergabung cukup lama, tapi oh ternyata ada fitur yang itu ya, yang saya belum tahu gitu. Nah, di sini waktunya kita untuk buka semuanya di sana. Selain itu, harapannya apa? Harapannya adalah melihat market yang volatile seperti ini, teman-teman bisa mengambil strategi yang terbaik untuk saat ini di sana. Jadi kita di Profit Trader Club ini, kita membagi dua strategi, swing trading sama trend following. Per tahun ini kita bagi seperti itu. Karena kita tahu bahwa tahun ini marketnya akan volatile di sana. Tapi bukan berarti volatile itu tidak bisa ambil untung di sana. Kita nggak boleh nih, teman-teman di sini, saya nggak tahu teman-teman pengalaman sudah berapa lama di pasar modal dan lain sebagainya. Tapi sangat amat salah. Ini kesalahan besar. Kalau kita menunggu momen seperti tahun 2021. Tahun 2021, di mana apa? Di mana semua yang saya beli, terutama bukan blue chip ya, yang middle cap, digital stock, dan lain sebagainya ya, semua yang saya beli naik di sana. Itu berbahaya, teman-teman. Karena di lapangan kami melihat kenyataannya. Saya nggak ngomong semua, oke? Sebagian besar yang masuk ke market ketika corona, setelah bulan Juli 2020, itu kan market bullish semua. Saham-saham banyak yang naik. Tapi yang kita temukan di lapangan adalah kebanyakan trader yang masuk ke Bursa Efek Indonesia di tahun corona, di akhir tahun 2020, sampai sekarang, mereka, ini saya nggak ngerti kenapa, mereka banyak yang rugi. Itu teman-teman. Banyak yang rugi. Awalnya untung, yang kedua untung, pakai dana lebih gede, yang ketiga untung, pakai dana lebih gede, yang keempat all in, harganya turun. Itu banyak kayak gitu. Atau yang kedua, yang pertama untung, udah dijual, harga naik terus, saya mau masuk lagi deh, pakai uang yang lebih gede, di saham yang sama, awalnya untung, akhirnya rugi di sana. Nah, itu yang kami temukan, karena kita di Galeri Saham kan kita konsultan ya, kita banyak banget menerima pertanyaan ataupun konsultasi dari para trader-trader di luar sana. Jadi belum tentu dia member Profit Trader Club ya, tapi pada dasarnya banyak pertanyaan itu yang menunjukkan bahwa nggak sedikit orang yang beli KF di 7.000 loh. Nggak sedikit orang yang beli BBHI di 7.000. Sekarang BBHI berapa ya? Ya 1.000-an lah. Kurang ya malah ya. Ya 1.000-an lah, kurang lebih seperti ya. Nggak sedikit orang yang beli Arto di 15.000. Gitu loh. Psikologis kita gimana? Teman-teman, psikologis kita itu adalah harga kalau udah naik sampai 20.000, dia turun ke 15.000, pasti psikologis bilang murah. Nah, murah itu yang membuat kita nggak beli. Misalnya. Nah, kita di gathering ini, tujuannya apa sih? Kita akan adakan gathering ini berkala. Jadi, ekspektasi ya maksimal 2 bulan sekali. Tapi syukur-syukur kita bisa adakan sebulan sekali. Pada mau nggak? Mau lah ya. Oke, dan semoga bisa selang-seling. Online sama onsite. Online sama onsite. Gitu.
Oke, nah jadi tujuan kita di sini adalah, tujuan saya pribadi untuk mengadakannya adalah, pertama, ini jadi awal kita bikin gathering besar untuk rekan-rekan partner dari Galeri Saham. Yang kedua adalah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, saya ingin menginformasikan hal-hal yang ada di dalam Profit Trader Club ini, agar teman-teman bisa pakai semaksimal mungkin. Teman-teman eksploitasi, pokoknya teman-teman pakai sesering mungkin seperti itu. Karena kita di Galeri Saham kita bukan uh, bukan ngepom-pom saham, bukan teman-teman. Kita bukan mempom-pom saham. Maksudnya apa? Bagus beli, udah naik masih bagus nggak? Bagus, masih bisa naik lagi segala macam. Kita nggak seperti itu di sana. Tapi kita lebih ke support system. Ke support system dalam arti apa? Teman-teman mendapatkan rekomendasi teknikal yang dasarnya itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan Dow teori itu di sana. Teman-teman kalau mau nanya apa sumber landasan teknikal Galeri Saham, let me know, saya kasih tahu. Gitu. Bukunya apa, saya kasih tahu di sana. Jadi pertama metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita kan memberikan tools untuk teman-teman semuanya, baik itu watchlist, baik itu trade journal, baik itu performance index, biar apa? Teman-teman tahu apa yang sedang dipantau, apa yang dibeli, apa yang harus dijual, kinerja dari semua itu bagus atau jelek, dan teman bisa lihat pergerakannya seperti apa sehari-hari. Dan kita kan ada modul khusus di TradingView. Teman-teman semua saya yakin punya modul di TradingView. Ada yang kalau Profit Trader Lite atau itu dulu namanya GS Pro, itu teman-teman punya RS modul di TradingView. Atau teman-teman yang dulu GS Pro Plus, sekarang namanya Profit Trader Club, itu namanya adalah di TradingView Anda namanya adalah Profit Trader Modul. Untuk teman-teman yang VIP, teman-teman punya engine untuk screening saham, bikin trading signal ke Telegram masing-masing, bisa bikin watchlist masing-masing, bisa bikin sinyal sendiri, itu ada di gsoptima.com. Nah, saya ingin teman-teman bisa eksploitasi, teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa maksimalin gitu. Karena market volatile selalu ada peluang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau share ke teman-teman apa sih? Saya sekarang mau share ke teman-teman ini. Pertama, saya mau infokan ke teman-teman bahwa di dalam sebentar, saya masih nggak terbiasa dengan Telegram, tapi kita rencana akan lebih sering pakai Telegram daripada Zoom. Oke, share screen. Nah, ketemu screen 1. Duh, sebentar. Share screen 1. Kok nggak bisa ya? Share screen 1. Tetot, nggak bisa. Duh. Loh, kok hilang? Nah, udah. Maaf ya teman-teman ya, masih gaptek nih. Screen 1, kok nggak ada menu enternya? Kok nggak ada ini ya? Tadi siang dicoba bisa. Oke. Sebentar. Ketemu. Ramai banget nih. Ini multiverse nih. Sebentar. Saya geser dulu. Oke, teman-teman. Udah ya. Jadi di screen 1 ini udah kelihatan ya grafiknya ya. Harusnya udah nih. Sebentar, saya coba buka dari handphone pribadi saya. Apakah memang
Oke, sip. Tes. Oke. Jadi tadi bisa melihat di kiri itu ada chart, di kanan itu ada live video. Di kanan ada muka saya, abaikan muka saya. Nah, jadi teman-teman, pertama sebelum kita bahas mengenai saham ya, sebelum kita bahas saham, saya mau infokan dulu ke teman-teman semua di sini bahwa di dalam Telegram channel ini, udah kelihatan ya, dalam Telegram channel ini, teman-teman bisa lihat di sini ada Profit Trader Club di sini. Oke. Setiap hari kita selalu ngasih rekomendasi saham harian. Sebentar, saya cari dulu. Soalnya untuk hari ini dikirimnya hari Minggu karena ini udah weekend. Oke, mana dia? Nah, kita selalu diberikan, kami selalu mengirimkan technical recommendation. Ini ada saham-sahamnya, BBCA, ada BRIS, dan ada systematic trading plan, teman-teman. Nah, di systematic trading plan ini, teman-teman bisa klik di sini, dia akan selalu mengarahkan Anda muncul ke sini. Oke? Langsung kebuka. Systematic trading plan. Ini untuk yang hari ini, oke? Nah, muncul seperti ini. Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah pertama adalah ada yang namanya trend following, ada yang namanya swing trading, sama investment list untuk nabung saham, untuk cicil saham. Nah, fokus di dua ini dulu, trend following sama swing trading. Jadi di sini ada apa aja? Untuk trend following, untuk swing trading, oke? Kita lihat swing trading dulu ya. Ada watch list-nya, teman-teman. Ada watch list-nya. Oke, watchlist-nya ada Adaro, ASI, ASA, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini ada statusnya nih, status buy sell kriteria. Ini ada BOW, BOW, BOW. Artinya saham-saham yang ada tulisan BOW, BOW, BOW ini ada di dalam apa ya? Ada di dalam swing journal di sini. Swing journal. Oke, tentu bisa scroll ke paling bawah. Ini dia, ke paling bawah. Jadi tentu bisa lihat di sini. Ada apa nih? BCA, CARS, INDI. Maka di sini Anda akan bisa lihat ada BCA, CARS, sama INDI. Anda akan tahu tanggal berapa dibeli, harga beli berapa, lalu market value sekarang berapa, floating profit berapa. Untuk INDI juga floating loss-nya berapa, dan lain sebagainya. Dan tentu bisa lihat di jurnal yang lalu-lalu yang dijual 2 Mei, 28 April, dan lain sebagainya macamnya, ini kita bisa lihat di sini nih, contohnya ISAT dibeli di 6.500, dijual di 7.325, tanggal 2 Mei, belinya 12 April, jadi cukup lama ya di Porto ya, itu keuntungannya sekitar 12%. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman melihat grafik ISAT, saya buka ISAT di sini ya. Ketika kita buka grafik ISAT, tentu bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Nah, tentu bisa lihat di sini. Tentu bisa lihat di mana. Jadi ketika lihat di grafik, maka Anda bisa lihat bahwa belinya di 6.500 12 April, Anda akan langsung tahu di berapa ini. Mana 12 April ya? 12 April, Maret, April. Nah, di sini nih. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Di sini. Oke. Ini dia belinya. Oke. Untuk teman-teman pengguna Profit Trader Modul, Anda akan bisa melihat bahwa ketika di titik panah ini ada dua garis halus, warna merah dan warna biru yang berdekatan, maka ini adalah apa yuk? Ini adalah namanya RS Plus Modul, oke? RS Plus Modul itu ada di Profit Trader Modul, oke? Nah, di sini nih. Maka ini adalah support, oke? Nah, kembali lagi nih ke tren ini. Dikasih tahu nggak angkanya? Yes, dikasih tahu. Contoh lihat nih, ISAT. ISAT swing low 6425. Nih ya, kelihatan ya. 6425. Jadi
di tabel ini, teman-teman tinggal lihat sahamnya apa ya? Sahamnya ASII. Oke, ASII arti kalau saya mau beli untuk swing, buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high, contohnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini, low-nya beli di 6175. High-nya kita bisa tunggu jual mendekati 6600. Kalau ISAT juga kayak gitu. Antri beli di 6425. Jualnya nanti 7250. Ingat nih ya, 6425, 7250. Nah, ketika teman-teman lihat grafik, kelihatan nih kan, 6425 di sini, lalu resistnya berapa? 7250. Oke, jadi beli di sini, jualnya di sini. Untuk teman-teman yang pengguna profit trader modul, ini Anda bisa coba sambil buka grafik, Anda bisa lihat, ini adalah angka-angkanya. Jadi kita langsung tahu, ISAT beli di sini, jual di sini. Tapi kok naik terus, itu udah urusan lain. Kita mau swing trading, teman-teman. Kita mau swing trading, jangan tiba-tiba jadi trend following. Trader harus konsisten. Saya di posisi saham yang saya beli yang ini, saya mau apa? Gitu. Nggak boleh ganti gaya ketika membeli di satu saham. Jadi kalau kita udah jual di berapa? 7250 contohnya ya. Nih, 7250 naik lagi, nggak boleh nyesel. Nggak boleh nyesel. Jadi di sini Anda bisa lihat ISAT kita beli di 6.500. Loh, tadi kan 4250. Sorry. Tadi kan 42 berapa? 42 mana deh ISAT. 62 6425. Kok dibelinya 6.500? Ya di market kan kita nggak bisa persis dapat di harga yang sama. Gitu kan? Jadi kita mencari, kayaknya 6.500 kayak udah nggak turun-turun lagi nih. Beli deh. Tapi turun sampai 6.425, ya nggak apa-apa. Kan masih dalam range normal, gitu loh teman-teman. ISAT beli di 6.500, kelihatan di sini. Jualnya di 7325. Loh. Ini resistnya berapa? ISAT 7250. Kok bisa jual di 7325? Ya, ketika harganya naiknya ternyata kekencangan, kita juga bisa jual lebih tinggi dong. Selalu seperti itu. Oke? Anda harus curiga kalau trade journal-nya itu angkanya sama semua di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah jurnal transaksi swing strategi di Profit Trader Club. Anda bisa coba pelajari, silahkan beli di mana, jual di mana, beli di mana, jual di mana. Intinya semua jurnal yang dibentuk ini 100% merujuk ke swing trading watch list. Nanti kalau teman-teman bertanya, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Langsung tanya aja. Nah, dari sini, teman-teman buka halaman pertama lagi. Kinerja jadi gimana dong? Kalau saya ngikutin watch ini semua, kalau saya beli semua saham sesuai dengan swing low, kalau saya jual semua saham sesuai dengan swing high, arti kan Anda punya jurnal transaksi kan mirip seperti ini. Oke, mirip seperti ini. Maka kinerja akan jadi berapa? Kinerjanya akan jadi di Swing Performance Index. Di sini. Nah, ini dia. Teman-teman. Teman-teman mau oprek, mau bikin sendiri, silahkan. Teman-teman mau coba, bener nggak sih hasilnya segini nih? Segini? Silahkan aja. Bikinnya jurnalnya. Teman-teman buka Excel, teman-teman utak-utik mau membuktikan sendiri, silahkan. Tapi kita bisa bilang bahwa ini apa adanya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ya. Bulan ke bulan, Januari sekian persen, Februari 8%, Maretnya kurang bagus, Aprilnya 6%, Mei-nya kurang bagus, ya iyalah Mei baru 2-3 hari berjalan ya, bulan ini ya. Nah, akumulasi year to date kelihatan nih 24%, versus ISG nggak kemana-mana. Jadi, saya keluarin swing performance index, swing watch list ini buat apa? Agar Anda tahu bagaimana mengantisipasi market di momen sekarang. Jadi ini bukan masalah, ya IISG-nya nggak naik-naik, saya nggak usah ngapa-ngapain deh. Nggak apa-apa kalau Anda memang pengennya yang buy and hold gitu ya. Tapi kita perlu informasikan bahwa apa? Bahwa menggunakan swing strategi, Anda bisa lihat bahwa ini sangat amat nyaman di kondisi sekarang. Teman-teman sebagai trader perorangan,
teman-teman di sini ada yang dari perwakilan institusi, dana pensiun misalnya, asuransi dan lain sebagainya, atau teman-teman di sini adalah stockbroker, Anda bisa gunakan watchlist ini. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman pengguna profit trader modul, di profit trader modul, grafik ini, Anda bisa buka saham apapun. Asal, misalnya gitu ya, Anda buka grafiknya, dia langsung memberitahukan di mana swing level dari saham tersebut. Gitu teman-teman. Teman-teman buka BRIS, BRIS katanya mau merger dengan BTN Syariah, misalnya seperti itu ya. Nah, Anda akan tahu di sini sekali ketika Anda buka, di mana level-level swing yang perlu saya ketahui. Nah, teman-teman langsung tahu nih di sini ya, bahwa BRIS sekarang berada di titik penting pergerakannya. Kelihatan nih, ini swingnya. Oke, kenapa? Nih, ini ya. Sebentar, saya bikin satu halaman aja biar nggak bingung. Nah, gini aja, oke? Nih, ini di titik penting ya teman-teman. Kalau dia bisa bertahan di titik-titik biru ini, berapa angkanya? Angka itu 1745, tendensinya adalah naik lagi. Gitu ya, tendensinya dia naik lagi. BRIS ada nggak sih di swing watch list kita? Ada nggak sih? Belum. Nah, kelihatannya BRIS itu ada di trend watch list. Nah, ada nih BRIS. Jadi, kita udahin dulu swing watch list. Oke, swing strategi. Sekarang kita akan masuk ke trend following watch list. Ini adalah saham-saham yang kami anggap berpeluang bergerak rally sehingga teman-teman bisa melakukan buy and hold lebih lama daripada saham-saham yang ada di swing watch list. Gitu ya. Jadi di trend following watch list, Anda akan mendapatkan rekomendasi adalah buy jika break resisten. Di mana ini adalah target-target harganya. Ini adalah target-target harganya secara teknikal. Oke. Nah, dan Anda akan tahu ini pasti tentu udah kenal semua ya. Selama harga saham ABMM, ASA, BRIS berada di atas support fraktal, level fraktal support 3100, 850, ini simpen-simpen aja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ikuti ya. WIM naik terus. Selama WIM berada di atas 835, yuk kita lihat grafik WIM di sini. WIM. Oke. Lihat nih WIM. Selama WIM berada di atas support, tentu bisa lihat supportnya sekarang support ini nih. Supportnya support merah solid nih, yang merah solid nih. Yang merah kayak tangga, bentuknya kayak tangga aja. Seperti ini. Ini 835. Nanti beberapa hari lagi dia bisa naik nih ke atas nanti. Bisa naik lagi ke atas. Selama dia tidak lebih rendah dari support terakhir yang tercantum di dalam watchlist ini, sorry, WIM ini ya, maka Anda tetap bisa hold. Jadi, teman-teman, watchlist Anda bisa pakai sebagai referensi, atau kalau teman-teman yang pengguna profit trader modul, Anda bisa langsung juga buka di TradingView, oke? Dan Anda bisa mencari saham yang mungkin berbeda dengan apa yang kami berikan di watchlist. Tidak ada masalah. Yang penting metodenya teman-teman bisa pakai. Jadi itu dia. Oke, nah jadi kita awali dari swing trading watchlist di sini. Ini adalah saham-saham yang bisa Anda consider untuk melakukan buy on weakness di swing low, oke? Buy on weakness di swing low dan sell on strength di swing high. Di mana Anda bisa lihat inilah yang ini jurnalnya gitu loh, mengikuti watchlist yang ada di sini. Tentu bisa lihat di sini, ketika indeks nggak kemana-mana, transaksi cukup banyak loh. Di sini transaksi cukup banyak nih. Dari sejak tanggal 10 Januari sampai, saya scroll terus nih ya, sampai
4 Mei, ini transaksi cukup banyak, teman-teman. Cukup banyak. Dan tentu bisa lihat, hijaunya tuh lumayan tebel. 8%, 3%, 3%, 16%, 16%. Oke, kalau minus 1% sekian. Untungnya lagi nih, era 10%, 12%, bla bla segala macam, tentu bisa lihat di sini semua. Ini swing trading strategi. Bulan Maret agak jelek. Minus, 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 ya marketnya memang lebih parah. Gitu ya. Itulah kenapa di kinerja, Maret itu tipis untungnya nih. Nih, cuma 0,64%. Kelihatan kan di sini lebih banyak merahnya. Tapi bulan April udah bagus-bagus lagi. Tuh, udah mulai hijau-hijau lagi. Hijau lebih dahsyat lagi. 17%, 12%, dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi untuk momen IHSG sekarang, Anda bisa lihat ini adalah Swing Performance Index. Oke, ini Swing Performance Index. Ini saya tutup dulu di sini. Ini saya tutup yang lain. Dan saya akan buka satu lagi, Trend Performance Index. Nah, Anda bisa lihat bahwa di Swing Performance Index, year to date 24,5%. Sedangkan Trend Following Index, year to date 6,3% minus. Ini fakta. Jadi, swing trading strategy saat ini lebih unggul daripada trend following strategy. Teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut. Any question? Silakan. Nah, ini kalau saya di Telegram, gimana cara saya stop screen sharing? Gimana ini? Stop screen sharing. Help me, help me. Gimana ini? Back. Enggak juga. Enggak juga. Gimana ya? Stop screen sharing. Ada yang pernah nggak? Stop screen sharing. Pak Rio mau tanya, Pak Rio. Boleh Pak, silakan. Ini dengan Pak Leonardus. Gimana Pak Leo? Iya. Pak Rio, Pak Rio, itu kan tadi ASI swing low-nya di 6175. Hari ini ARB Pak 6150. Itu kita beli atau gimana? Oke, very good question Pak. Thank you Pak. ASII ya Pak ya? Iya, makasih Pak sebelumnya. Thank you Pak Leo. Oke, ini ASII. Nah, gini Pak. ASI ini turun karena dividen Pak. Jadi ini nggak bisa diapa-apain di sana. Jadi sekarang gini. Saya dilihat dulu di sini. Astra itu dividennya gede nggak Pak ya? Waduh, saya nggak 500. Ya, 500 Pak ya. Coba. Saya coba hitungin. 500 artinya kemarin kumdet di sini turun 500 itu artinya turun 500 itu ke sini Pak. Jadi kisarannya di 6.100 Pak. Ini pertama Pak ya. Ini pertama seperti ini. Kedua, sorry, Pak Leo tuh pakai profit trader modul kan ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Sip. Arti clear. Jadi, Bapak lihat nih Pak. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi yang Pak Leo sampaikan, swing low itu ada di level 6175. Saya bukain ya. Teman-teman saya bukain graf ini ya. Swing watch list, ASII. Oke. Low-nya 6175, high-nya 6.600. Sekarang kita buka grafiknya. 6.600 kemarin udah tercapai. Ya kan? Udah tercapai di sini. Sell on strength. Nah, sekarang koreksi 6175. Ini turun kalau lebih rendah itu masih nggak apa-apa, Pak. Jadi prinsipnya itu swing, kalau kita bicara swing trading, swing high, swing low, support swing atau resist swing, itu selalu penuh dengan kompromi. Teman-teman harus ingat di sana Pak. Jadi Pak, contohnya gini ya teman-teman ya. Misalnya gini, saya bikin garis gini deh. Saya bikin garisnya itu di gambar Astra ya. Misalnya
ini 6.800. Ini adalah resisten, Pak. Contohnya, Pak ya. Ini resisten. Ya. Maka ketika harga naik sampai 6.800 atau menuju 6.800, kita tuh harus bikin range. Bikin range gimana? Jadi lebih rendah dari 6.800 hingga lebih tinggi dari 6.800. Gini. Karena swing itu berarti ada lonjakan. Lonjakan itu bisa jadi nggak terlalu kuat, maka dia hanya sekedar mendekati resisten. Atau dia naiknya sesuai ekspektasi, mencapai resisten. Atau dia lonjakannya agak kuat, dia jadi melampaui resisten. Tapi yang namanya swing, itu biasanya setelah dia tercapai, dia koreksi. Kayak gitu, Pak. Ini sama kasusnya kayak di sini. Gini Pak Leo, ini sama kasusnya kayak Astra itu, teman-teman bisa lihat di sini lagi ya. Swing high-nya berapa sih? Swing high-nya kan 6.600 ya, Pak Leo ya, dan teman-teman semua ya. Maka Anda bisa lihat, teman-teman semua bisa lihat di sini 6.600 itu kan di sini. Nah, kayak gini kan. Tapi dia melampaui. Gitu. Ada beberapa saham, dia nggak mencapai 6.600. Malah udah terkoreksi. Jadi selalu jangan lupa, melihat swing high ataupun swing low harus dibikin sebuah range. Jadi Anda yang harus ini nggak ada metode sakleknya gitu ya. Jadi intinya adalah harga saham kalau mendekati, mencapai, melampaui level swing high atau swing low itu sudah bisa kita melakukan tindakan jual ataupun beli. Kayak gitu Pak Leo. Oke Pak, berarti harus agak lebih fleksibel ya Pak ya, kalau udah mendekati ya Pak itu ya. Betul Pak, kecuali Pak. Terima kasih. Following itu lebih harus saklek Pak. Break resist beli, break support langsung jual. Tapi kalau swing itu lebih, pokoknya prinsip begini ya teman-teman ya. Kalau bicara swing, Anda menggunakan RS Plus modul di trading profit trader modul Anda, atau teman-teman menggunakan watchlist swing, maka ketika disebut swing high-nya itu 6.000, maka prinsipnya adalah kalau harga saham naik mendekati, mencapai, atau melampaui 6.000 itu sudah bisa dia lakukan tindakan yang semestinya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, Pak Rio. Jelas, Pak Rio. Terima kasih banyak. Nah, ini sambil merangkum Astra, udah turun gimana? Artinya, ini juga berlaku range di sini, Pak. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi ini kan swing low-nya kan ini Pak ya, garis biru titik-titik ini ya. Nah, jadi artinya ya kurang lebih kalau masih di sini atau lewat-lewat dikit, ini tetap masih bisa rebound. Kurang lebih gitu. Oke, Pak. Sip, Pak. Oke, teman-teman. Pak Rio. Yes, dengan Pak Surya. Ya, Pak Gimana Pak Surya? Lanjut yang ASI ini ya Pak ya. Pak, kalau boleh, saya nunggunya di 5850, bisa nggak Pak? Oh, lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Karena kadang saya lupa, ini kita mau nentuin nunggunya ini harus di yang R plus atau yang di S plus. Karena kalau yang di S plus 5850, kalau kita tarik mundur ke belakang, nggak banyak tuh yang R plusnya lagi kan. Betul Pak. Oke. Sekarang kita coba lihat ya di sini ya. Teman-teman, Astra itu, Anda bisa lihat ada dua area kuat di sini. Sebenarnya. Saya bikin garis bareng-bareng ya. Teman-teman, ini di Profit Trader Module ya. Jadi nanti teman-teman silakan cek Profit Trader Module Anda untuk melihat apa yang saya gambarkan ini. Ini ada garis. Lanjut. Ini ada garis, oke, titik-titik, oke. Yang pertama merah, yang kedua biru. Lalu ini ada garis lagi. Oke, maka kalau saya bikin kotak, saya hubungkan semua garis ini, jadinya mirip. Nah, untuk teman-teman yang XGS Pro only atau Profit Trader light version, oke, angka di watchlist sesuai dengan apa yang saya gambarkan di sini. Itu poin utamanya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali, gitu ya. Nah, ini adalah support kuat banget.
Maka Pak Surya tadi rencananya belinya di 5850. Ini belum Ya. tentu dapat. Oh, gitu ya. Belum tentu dapat. Apalagi kan Astra kan dividennya kan 500 ya Pak ya. 552. Ya. Jadi kalau dari harga cum debt di sini kita tarik 550 aja ya. 550 di sini. Ini tuh nggak jauh dari swing Pak. Low Pak, swing low-nya Pak. Jadi kecil kemungkinan dia mencapai 5850. Apalagi ini juga level-level ini kemungkinan besar balik nanti Pak. Oke. Dan ini juga kalau kayak contohnya si Sido juga sama Pak ya. Coba ya Pak ya. Sido. Oh, ini rebound nih Pak. Ini support nih Pak. Sido ini support kuat. Ini nih, exactly Pak. Ini support Jadi kuat. kalau mau nunggu di dekat-dekat angka-angka sekarang ya Pak berarti ya. Udah bisa masuk di angka-angka sekarang. Kasusnya mau beli Pak ya. Iya, kasusnya kalau mau masuk. Menurut saya ini udah deket banget nih. Ini udah berapa persen nih dari harga closing ke ini ke 1,6%. Ini support kuat Pak untuk Sido. Oke, kita bikin bareng Pak. Ngobrol-ngobrol gini tuh paling seru nih. Saya ketemu saham-saham yang kita bisa ngeliat saham-saham yang dilihat oleh teman-teman dan bisa kita diskusikan. Nah, seperti ini, lalu seperti ini. Semakin panjang garis di satu level, itu semakin kuat impact-nya. Nah, wah, gitu Pak. Jadi, Bapak mungkin bisa pakai Pak Surya dan teman-teman ya, kita ngeliat angka merah, titik-titik merah ini kan 790. Ingat selalu prinsip swing. Kalau dia 800 udah sampai. Kalau dia 790 ya sampai. Kalau dia 780 ya itu juga masih dalam range swing low gitu loh. Jadi nggak ada angka eksak harus di berapa. Jadi itu ada kompromistis di dalam support. Tapi Pak, ini saya bisa bilang ini udah bottom. Sido Pak. Jadi kalau misalkan kita mau jual, Pak, misalnya kita udah masuk dan kita mau jual, kita jualnya di R plus-nya itu yang terdekat ya, Pak ya? Atau yang di paling atas, Pak? Yang paling panjang itu paling bagus. Paling panjang, oke. Ya. Bapak coba temukan, lihat yang terdekat, yang terakhir ya Pak ya? Iya. Kalau pendek-pendek Pak, Bapak lihat yang paling panjang di mana? Kemungkinan itu Pak. Kalau misalkan Pak, dia kasusnya nih, ternyata yang disupport yang sekarang dia malah turun. Nah, kita nunggunya di R plus yang terdekat lagi Pak, yang di bawahnya di kisaran ini, 760 ya? Iya. Sekarang gini Pak, pertanyaan saya satu. Kalau support jebol, Bapak itu trading plan-nya apa? Cut loss atau average down? Itu dulu Pak. Di sana. Cut loss, Pak. Nah, kalau cut loss artinya kalau cut loss artinya nggak boleh average down. Di sana Pak. Kalau cut loss nggak boleh average down. Contoh nih Pak. Contoh. Ini mungkin akan menjelaskan kasus MDKA hari ini. MDKA itu kan turun ada di support, totalnya ambles kan Pak, teman-teman ya. Nah, saya hapus dulu gambar ini. MDKA lagi di support, tapi saya buka MDKA deh. Sorry Pak Surya, Sidonya harusnya udah terjawab ya Pak ya? Iya Pak. Okay. Saya loncat ke MDKA dulu untuk nanti kembali ke Sido. Teman-teman kalau ada pertanyaan lain silakan ya. Nanti silakan abis ini. Saya jelaskan dulu MDKA. Jadi di MDKA tadi siapa ya? Pak Heri. Pak Heri sempat infokan beli di support tapi turun, saya harus gimana? Nah, ini nih teman-teman, kelihatan ya? Ini swing low. Jadi kita sebagai trader memutuskan saya mau beli yang swing trading strategy. Maka MDKA kemarin itu udah boleh beli. Kita beli kemarin. Hari ini turun. Saya nggak bisa cut loss dong, karena turunnya terlalu dalam. Menembus support 3860. Kan di situ. Nggak bisa dong. Gimana dong? Nah, pelajarilah dari Sido. Ini contohnya. Jadi,
teman-teman perlu pahami bahwa karakter saham swing itu selalu menguji support sebagai menguji support menjadi resisten. Nah, jadi coba teman-teman perhatikan, case-nya mirip nggak kayak MDK? Mirip nggak? Mirip lah ya. Harusnya mirip ya. Oke? Mirip. Nah, ketika dia turun banyak, kita nggak bisa cut loss dong. Turun-turun lagi, gimana nih? Gitu kan? Tapi percayalah teman-teman bahwa umumnya, oke? Saya nggak bilang bahwa pasti, tapi umumnya swing low, support sebuah swing itu akan diuji sebagai resisten, dan ini terjadi juga di SIDO. Udah turun, dia akan rebound kembali ke ini dulu, ke support yang ditembus. Tapi ini urusannya, ini naik terus dong, artinya MDK bakal kayak gitu. No, nggak kayak gitu. Ini kebetulannya ini saham yang naik lagi. Tapi intinya, kalau Anda sudah punya posisi SIDO ketika di panah hijau, maka ketika dia mencapai sini, saya ganti warna merah, ini harus jual. Menjalankan trading plan yang tidak bisa dijalankan. Di square dulu, gitu loh. Tutup buku dulu. Itu dia. Kita bisa lihat di sini ya. SIDO, kita bicara swing, menggunakan level swing low, garis titik-titik merah. Udah saya beli, ambles ke bawah. Gimana? Maka antrilah jual deket-deket titik-titik merah itu. Karena biasanya dia akan diuji sebagai resisten. Itu mekanisme pasarnya, teman-teman. Oke? Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Surya tadi di MDK, enggak, SIDO. Nah, kalau dijebol gimana? Maka titik-titik merah ini Pak, 790 akan menjadi nanti resisten. Walaupun di situ ada titik panjang yang biru juga tetap nggak ngaruh Pak ya. Nggak ngaruh dalam arti maksudnya apakah artinya dia nggak mantul, kita mungkin dia akan mantul di daerah-daerah titik biru itu karena kan cukup panjang Pak itu. Kemungkinan besar Pak. Jadi gini Pak. Jadi Bapak udah beli nih Pak. Dia tembus ke bawah nih. Otomatis dia kan membuat ini sebagai jadi resisten kan Pak? Iya. Logis Pak. Jadi dia itu nanti turun, ujung-ujung rebound lagi Pak. Kayak gitu. Turun nanti rebound lagi. Contoh lagi teman-teman ya. Contoh lagi ya. Saya mau kasih lihat UNVR. Kita bicara swing dulu. Teman-teman mungkin bingung nih. Dulu tahun lalu gathering galeri saham ngomongnya trend following, sekarang swing. Well, the fact adalah memang ini yang lagi kondisi yang paling relevan di market strateginya. Nih, teman-teman. Bisa lihat nggak di sini? Sebentar. Unilever itu ada di swing watchlist kalau nggak salah. Nih, ada nih Unilever, oke? Ada di swing watchlist. Kita juga sudah bertransaksi di Unilever, di swing watchlist, di swing journal. Nih, lihat nih ya. Di swing journal Unilever. Mana dia Unilever? Nih. 2 kali nih. Beli 2 kali. 13 Maret, 26 April. Dijual semuanya di 27 April. Di harga 4.450 dengan return 7% dan 10%. Tentu bisa lihat di sini, beli di 26 April, jual di 27 April. Oke? Kurang lebih gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gambar ini. Tentu bisa lihat apakah Anda bisa mengandalkan swing low dan swing high-nya galeri saham. Itu yang saya mau tekankan di sini. Swing low dan swing high-nya galeri saham, apakah Anda bisa pegang di sana? Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah titik-titik merah sebagai support swing. Maka ketika harga turun mencapai atau sedikit menembus support swing, ingat selalu ada kompromi di sini, mendekati
mencapai atau melampaui, tetap dianggap level yang layak eksekusi. Oke. Nah, setelah dia mencapai swing low, dia rebound dalam sekejap mencapai swing high. Nah, ya udah, eksekusikan trading plan Anda. Kayak gitu. Eksekusikan trading plan Anda sebagaimana mestinya. Yang jadi salah adalah, oh, udah naik ke swing high, saya simpan terus deh. Hati-hati, nanti totalnya koreksi lagi. Jadi kalau Anda beli saham untuk swing, buka dengan swing, tutup dengan swing strategi. Jangan diaduk-aduk. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini contoh di Unilever. Oke. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Jadi kita sebenarnya lebih ke ngobrol santai sih. Karena nanti untuk saham per saham ujung-ujungnya dari watchlist. Silakan. Ya, dengan Pak siapa Pak? Sebentar, kok nggak kelihatan? Eri. Pak Heri, kenapa nggak kelihatan di saya? Ya Pak Heri, sebentar Pak. Saya cuma mau lihat. Kok nggak muncul? Oke Pak Heri, gimana Pak Heri? Ini Pak, UNTR. UNTR, oke. UNTR ada di watchlist juga nih. Itu kan ketika ARB-nya selesai, kan apa namanya strateginya gitu kemarin ya. Ketika ARB-nya selesai, udah ada pergerakan, udah bisa masuk. Tadi saya udah masuk kebetulan. Apakah itu juga bisa diterapkan kayak di Indi ya? Indi kayaknya kalau nggak salah ARB juga tadi. Gini Pak Heri. ASI juga tadi kan mungkin ada kaitannya juga ada ASI tadi kan? Iya. Itu Pak, itu aja. Oke, sebentar Pak. Ini Indi. Indi. Nah, gini Pak. Indi strateginya jadi sama kayak MDKA yang merujuk ke contoh SIDO Pak. Tadi Pak Eri. Jadi ini kan swing low yang kuat nih Pak. Titik-titik kan kuat nih Pak ya. Ditembus ARB. Nah, biasanya dia akan rebound menguji ini dulu Pak. Tapi nanti reboundnya itu kita nggak bisa pastikan apakah pasti sampai atau ternyata cuma sampainya di sini gitu Pak, misalnya. Tapi intinya adalah potensinya adalah dia menguji support ini jadi resisten dulu Pak. Itu yang pertama. Kalau ini sih belum selesai kayaknya. Tadi ARB kayaknya ya Mas. Iya, ada ARB. Nah, teman-teman, ya ini belum selesai. Nah, Pak Yari, kalau Indi, misalnya nih, ini misalnya kasus ya. Saya beli Indi 2 hari yang lalu karena di area support swing. Di berapa nih? Di 2400 contohnya. Sekarang saya nyangkut. Turun terus. Hari ini ARB lagi. What should I do? Nah, logikanya saya harus antri jual di 24. Gitu ya teman-teman ya. Tapi masalahnya ini kayak nggak mungkin nih. Kenapa? Ini masih ARB nggak ada pergerakan hari ini. Teman-teman lihat ada swing low lagi nggak di bawah? 2020. Udah keringat-keringat ya. Tapi ini saya pernah praktekin, Pak. Saya pernah praktekin di Medco, Pak. Jadi Pak Eri, level 2020 kalau udah nggak ARB, Pak, itu bisa average down, Pak. Saya memang nunggu di situ juga. Kalau di Mantap, Pak. Mantap, Pak. 2020 itu average down, Pak. Average down. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Ini saya di Medco deh kejadian deh. Di Trade Journal pun juga ada deh. Jadi teman-teman beli pertama di 2400 di sini. Lalu teman-teman beli yang kedua di 2020. Oke. Maka average Anda ada di 2200. Di sini kan? Ya, teman-teman ya. Average-nya saya ganti warna jadi merah. Jadi hijau deh. Ini average kita. Nah, teman-teman perlu lihat di sini apa? Jadi ini dinamika di stock market ya. Teman-teman perlu lihat di sini adalah apa? Pertama, ini ada gap. Seribon-ribonnya dia ke hijau, average price kita, ini masih ada gap. Kemungkinan besar ditutup, Pak. Artinya, average down nggak cuma hanya sekedar untuk kabur. Tapi untuk untung.
Itu yang pertama. Kedua, ini selain ada gap, ingat ada satu PR di Indi yang belum dia selesaikan. Yaitu apa? Menguji support yang ditembus sebagai resisten baru. Jadi, kalau kita beli Indi di 2400, nyangkut. Tapi ketika dia turun, kita udah tahu di level 2000 ini ada swing low kuat. Panjang loh ini panjang nih. Ini panjang. Kita average down dengan rasio 1:1. Beli 100, tambah lagi average down 100, jadi 200 juta misalnya seperti itu. Average kita jadi 2.200 di sini. Maka kita tetap ada ruang untuk profit. Entah sekedar menutup gap, atau sampai menguji resisten yang dulu merupakan support. Kayak gitu Pak Eri. Jadi itu teman-teman. Jadi itu dia. Nah, sebentar. Saya mau kembali ke video gimana ya? Benar-benar nggak ketemu menu tutup screen sharing. Ya udahlah, kayak gini aja lah. Jadi teman-teman, swing trading itu reliable bisa diandalkan. Saya bisa bilang ini bisa diandalkan apa? Karena ini sebenarnya kita sudah ilmunya udah cukup lama ada, tapi baru kita inject ke dalam sistem. Baru kita inject ke dalam trading view yang Anda lihat ini. Tapi itu strategi udah lama. Cuman kalau dulu sulit untuk diajarin. Kenapa? Karena level swing-nya agak berbeda dengan kebanyakan level swing, resist, support, tarik-tarik garis, miring, dan lain sebagainya. Ini pakai resist, support, horizontal. Jadi kita nggak bisa bikin kelas gimana swing trading dengan memunculkan angka-angka titik-titik itu. Karena itu agak kompleks di sana. Agak kompleks. Nah, jadi swing trading itu reliable selama resist dan supportnya benar. Gitu, teman-teman. Swing trading, buy low, sell high, buy on support, sell on resist, itu reliable selama resist dan supportnya benar. Masalah kita ngitung resist dan support tiap hari bisa ganti-ganti. Hari ini 6.000, besok 5.500. Besoknya lagi dibikin 6.200. Karena tarik-tarikan garis miring-miring itu. Nah, itu jadi tidak reliable. Jadi kalau ngelihat seperti ini, saya berani beli di 2020. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab. Oke. Sekarang saya mau coba dengan Pak Andi. Pak Andi ya, Pak? Oke. Iya, Pak Andi. Ya, Koryo. Tadi saya di grup yang ini, yang tanya mengenai Mora. Oh, oke. Ya, apakah ya hari ini kan low-nya low banget gitu. Jadi apakah visualisasinya nanti pengen tahu apakah itu nanti akan menjadikan ada S baru di 440 itu atau tidak. Nah, itu. Itunya ngeri banget. Okay. Mulutnya jadi lebar banget. Itu satu. Dua, kebetulan saya adalah juga invest di reksadana. Oke. Jadi apakah PTM ini terutama khusus untuk misalnya komposit gitu ya, itu bisa kita aplikasikan menurut hematnya Koko gitu, dan how reliable gitu loh. Relate-nya seperti itu. Thank you, Kok. Oke, Pak, Bapak tadi singgung reksadana, maksudnya apakah gimana Pak? Dengan PTM ini Bapak bisa jual beli reksadananya, maksudnya gitu Pak? Betul, jadi terutama untuk reksadana saham kan otomatis benchmarknya pasti IHSG gitu loh. Nah, jadi dengan menggunakan konsep yang sama di PTM, apakah kita bisa menggunakan R+, RS-nya lah, RS modulnya gitu. Untuk di reksadana, menurut saya Pak, nggak bisa. Karena reksadana yang Bapak beli, Bapak harus tahu isinya itu kayak gimana. Saya mengerti, isinya beda-beda. Maksudnya komposisi dalam basket itu memang berbeda, tapi trigger
Nah, trigger untuk mengeksekusinya itu apakah kita bisa juga menurut pengalaman Koko gitu pernah bisa menggunakan PTM nggak untuk mengeksekusi reksadananya itu? Oke, jawaban saya sulit, Pak. Kecuali satu, Bapak beli reksadananya reksadana indeks. Saya mengerti Koko pasti melihatnya bahwa between equity fund ABC itu isinya berbeda dan tentu resultnya berbeda. Tapi poin saya adalah eksekusinya. Eksekusi, jadi kalau Bapak mau subscribe gitu ya Pak ya? Ya, eksekusinya apakah saya mau subs atau mau redeem atau mau switching gitu misalnya. Menggunakan PTM, same cara yang sama ketika kita trade stocks gitu loh. Itu tapi memang saya mengerti di dalam fund itu kan isi basnya itu berbeda-beda gitu. Tentu ya resultnya nanti end of the day-nya pasti berbeda. Tapi what my point is eksekusinya. Oke. Jadi kalau Bapak ngerti. Jadi Bapak nggak bicara kinerja atau persentase return, tapi Bapak bicara kapan saya mau subscribe nih reksadana pas ISG turun. Misalnya gitu Pak ya? Betul kok. Itu bisa. Sangat bisa Pak. Jadi kita buka komposit dulu nih ya. Teman-teman, ini pertanyaan menarik nih. Apakah di reksadana saya juga bisa gunakan PTM? Bisa. Tapi bukan untuk, jadi gini ya, bukan secara harafiah reksadana itu geraknya pasti sama kayak ISG. Tapi intinya, ya ini udah coretan sayang banget ya. Sebentar, saya buka grafik yang baru deh. Muat layout chart baru. Saya akan buka pakai learning. Nah, biar nggak rame grafiknya. Yang learning. Ya, kok lama sih? Lagi weekendan nih. Tapi gini Pak, ini dulu ya Pak ya. Bisa Pak, caranya gimana Pak? Bapak kalau IHSG, teman-teman, IHSG itu tidak bisa trend following. IHSG itu pakai strategi swing. Itu udah pasti, itu udah patokan mutlak. Oke, jadi untuk IHSG teman-teman nggak bisa breakout, naik apa nggak bisa. IHSG itu selalu strategi swing. Jadi pertanyaan Pak Andi, apakah saya bisa subscribe reksadana atau redeem reksadana menggunakan PTM, reksadana equity? Bisa. Gimana caranya Pak? Nih Pak, lihat swing low yang ada atau lihat swing high yang ada Pak. Karena ini benar-benar pakem banget Pak. Nih Pak, di sini Pak. Ketika dia terkoreksi, NAB reksadana yang Bapak mau incer juga turun. Kapan belinya? Tunggu sampai IHSG-nya mencapai support swing di sini. Nah, Bapak redeem di hari itu. Sebelum jam 12 siang. Takutnya kelupaan. Kayak gitu ya Pak Andi ya. Semoga menjawab. Ya, ini nggak kebuka. Itu dia mengenai strategi untuk reksadana. Bisa banget. Kalau teman-teman mau jual, gimana? Pakai swing juga, teman-teman. Nih. Lihat nih, sebetapa rapinya IHSG dengan garis titik-titik ini. Ini juga koreksi mencapai titik-titik ini. Oke, saya kembali ke Mora. Jadi, Mora ini, teman-teman. Karena harganya, teman-teman lihat nih ya, trend color-nya itu udah gado-gado. Putih, biru, hijau, biru, hijau, kayak gini lagi. Artinya dia sideways. Jadi Mora kelihatannya tidak kecil peluang untuk dia rally. Dia akan bergerak di kisaran 450 dengan batas atas di 500, zigzag seperti ini, Pak Andi. Kelihatan yang terjadi. Dan yes, support merah solid ini beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan akan turun ke 440. Tapi balik lagi, udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Dia sudah menjadi saham sideways.
Tadinya potensi bottom reversal, tapi sekarang jadi saham sideways. Semoga menjawab ya, Pandi ya. Saya baru ingat PGEO. Gimana nih PGEO? PGEO. Teman-teman, tips nih. PGEO, coba pantau tren. RS modul. RS modul. Ini udah rapet nih. Ini udah rapet. Oke. Jarak dari resist ke support. Ini nggak ada di watchlist sih, tapi ini saya tiba-tiba keinget aja. Karena saya lagi mantau, karena ini saham IPO yang turun. Saham IPO yang turun itu layak dipantau. Layak dipantau. Jaraknya cuma 5%. Break resist 7 berapa nih? Resistnya berapa? 775 tembus. Cobain deh. PGEO. Dan lagi nggak banyak ngomongin kan PGEO kan? Di market, di forum-forum saham nggak banyak yang ngomongin PGEO kan? Biasanya tuh lebih bagus geraknya daripada yang saham terlalu banyak diomongin. PGEO. Coba dipantau. Kenapa tiba-tiba ngomong PGEO? Tapi gitulah, kurang lebih gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan teman-teman? Saya coba kembali dulu ke watchlist. Jadi saya mau kasih lihat teman-teman beberapa saham yang perlu saya highlight dari watchlistnya galeri saham. Oke, ini yang performance saya tutup dulu. Kita akan buka. Ini adalah swing watchlist. Ini adalah trend watchlist. Kita akan buka. Untuk swing, teman-teman lihat di sini. Fokus pada saham-saham yang buy on weakness. Artinya closing sudah dekat dengan low. BCA, KALBE, MDKA. Oke, kita buka ya di sini ya. Mulai dari BCA. Oke, BCA. Nih, mungkin nggak semua orang tertarik trading di BCA, tapi percayalah, BCA itu sangat enak buat swing. Kalau Anda tahu resist dan supportnya. Ini resisten, titik-titik, ditembus, BCA naik, dia koreksi, diuji sebagai support. Kalau nggak ada yang aneh-aneh di market, ini rebound. Bisa diikuti ya. Kalau dia jebol, ini kuat banget nih, 8650. Ada satu garis, ada dua garis, oke. Ini juga mirip-mirip kan di sini kan? Di sini garis ketiga 85 sampai 86. Ini kan range yang kecil banget. Ini makin kuat lagi. Anda boleh pantau di BCA. Kedua apa? KLBF. Coba kita lihat ya, kita lihat. Kita lihat di sini. KLB support di berapa? 2040. Yuk kita lihat di sini. Tuh. Aduh, enak banget ini. Ini udah naik sih. 2040 tuh ini, teman-teman. Garis titik-titik ini. Dan KLB itu luar biasa loh. Saya mau kasih lihat nih ya. Satu. Oke. Lagi ya. Dua. Mirip nggak? Jadi kayak jembatan gitu loh. Jadi kayak papan yang ditumpuk, yang diperpanjang gitu. Extended supports. Bisa seperti itu. 3 seperti ini. Nah, jadi secara visual Anda akan bisa melihat bahwa KLB itu range support di sini. Udah. Sampai ke hijau, beli. Jualnya di mana? Yuk kita lihat. Swing high-nya KLB berapa? 2220. Mana dia? Ini. 2220. Gitu ya. Terakhir apa? MDKA. Oke. MDKA, teman-teman coba pantau. Sebentar. MDKA itu ternyata belum terlalu jauh dari ini. Masa sih? MDKA buy on weakness. Yes. MDKA udah turun terlalu banyak. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi kalau Anda yang belum punya, teman-teman belum punya. Ini levelnya. 35-30. Bisa dipantau. Asal nggak lagi ARB. Jangan beli saham mencapai support ketika dia ARB. Nggak boleh. Asal dia nggak ARB. Itu untuk MDKA. Oke? Ada pertanyaan teman-teman?
setelah ini saya akan pindah ke saham tren. Tapi sebelum masuk ke saham tren, ada pertanyaan nggak mengenai saham-saham yang tadi kita sudah sempat bahas? Silakan. Sampai sekarang saya belum menemukan gimana cara. Ya, Pak Musa, bagaimana Pak Musa? Ya. Apa kabar? Baik. Pak Rio, Ya, Pak. bukan tanya saham, tapi tanya pengertian dari tabel swing performance index ataupun trend following index, salah satunya nggak apa-apa. Itu di bagian bawah tabel itu ada composition cash dan stock gitu. Itu maksudnya di mana itu, Pak Rio? Oke, good question banget nih Pak. Jadi Pak, di swing performance kita kan bikin indeks seperti kita menghitung reksadana, teman-teman ya. Jadi cara menghitung NAV reksadana itu kita pakai untuk cara menghitung kinerja rekomendasi dari watchlist kita. Gitu. Nah, jadi dengan ini swing, dengan saham-saham yang ada di sini, di mana terdiri dari BOW ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham yang terbeli, maka 6 saham ini mereflek 47% komposisi dalam keseluruhan portfolio gitu Pak. Jadi istilahnya 6 saham itu baru setengah keisi portonya Pak. Kalau 12 saham baru jadi stoknya 100%, cash-nya 0%. Kayak gitu maksudnya Pak Musa. Trend following juga nih. Trend performance index. Nah, di sini trend performance index itu 70%. Jadi secara bobot di porto trend itu tuh lebih banyak stoknya daripada porto swing. Semoga menjawab ya Pak Musa ya. Ya, clear. Terima kasih Pak. Sip Pak. Sama-sama Pak. Oke, ada pertanyaan mengenai swing lagi? Silakan teman-teman. Halo Pak Heri. Apa Halo, kabar Pak. Pak? Baik, Pak. Pak, itu Pak, gimana saya- tuh Pak? Di lampu udah dibenerin belum jalannya? Hah? Rame dari dulu, dari bulan lalu ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Pak, itu tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kita telanjur tembus ke support dan kita belum sempat cut loss untuk yang swing. Kemudian kita lihat di bawahnya misalnya ada support lagi yang kuat, kita bisa average down. Nah, yang saya tanyakan tuh money manajemennya gimana Pak? Kalau misalnya udah banyak telanjur banyak masuk yang di awal itu, kita beli lagi jadi double dong. Jadi memang strategi biomagness itu harus 1:1 Pak. Ya berarti kita Jadi- nambah dong. Di saham itu jadi Nambah. double dong. Nah, Bapak bisa 2 nih Pak. Kalau Bapak nggak mau nambah nggak apa-apa. Tapi ketika dia balik ke level support yang dijebol, Bapak jual. Jadi Bapak nggak nambah. Berarti nggak face down. Jadi benar-benar Iya. loss-nya sekian persen itu ya. Betul. Jadi ini pilihan Pak. Memang ini semua pilihan. Kalau jadi kita harus tentuin. Kalau saya beli saham swing di low, swing low, jadi dia turun terus. Saya mau average down atau saya itu pokoknya saya saklek harus cut loss. Nah, kalau dari awal sudah ditentukan, misalnya Pak Heri bilang, enggak, pokoknya saya break support, saya mau cut loss, saya nggak mau nambah-nambah, misalnya seperti itu, Bapak jangan average down. Karena swing low, support Pak, itu biasa akan balik resist. Seperti tadi Sido yang saya kasih lihat Pak. Terus masih suka bingung tuh Pak. Untuk cut loss-nya itu kan main-main terus di bawah itu. Turun, naik. Coba kasih contoh saham Bapak. Jadi kalau dia udah main di bawah terus, udah jual. Kalau misalnya pas di swing high sih enak, dia mau turun naik ya kita tinggal relain aja udah untung kan. Tapi kalau yang di bawah itu Pak untuk cut loss kayaknya nanti balik lagi nih gitu kan. Itu karena psikologi Pak, berat hati Pak. Kalau jual kan udah untung gitu loh Pak. Coba ya saya cari ya. Tapi benar-benar. Jadi kalau dia udah main-main di bawah swing low itu jual Pak. Kalau gitu. Apa ya? Nih teman-teman. Betul Pak. Iya Pak. Begitu kita cut loss hari keberapa gitu, ketiga keempat malah mantul di hari keempat. Itu udah di luar trading plan Pak. Itu namanya kembali ke rezeki Pak.
Ya kadang-kadang untuk kita mau masuk kita belajar dari pengalaman. Kalau gitu saya tunggu dulu nanti kayak gitu lagi. Jangan. Bapak tetap harus saklek di atas support, Pak. Yang Bapak omongin itu terjadi di bird, Pak. Nih. Ya. Ya nggak, Pak? Dia udah main seminggu di bawah swing low. Garis titik-titik merah ini ya, teman-teman ya. Yang kita lagi obrolin dengan Pak Heri ya. Logikanya, Pak, ini jual. Ini ya, saya hilangin garis solidnya sebentar. Ini saya hilangin. Oke. Ini di bawah swing low kan, Pak? Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Swing low-nya di 1680. Oh, dia udah di bawah swing low. Udahlah jual. Toto naik ke atas. Ini udah di luar trading plan. Jadi ketika kita udah menjalankan trading plan sesuai semestinya, itu sisanya itu adalah kembali ke statistik. Kalau kita mau balik lagi, kita bisa beli lagi, boleh nggak, Pak? Jangan, Pak. Karena udah terlalu kenceng, Pak. Nanti totalnya turun lagi, Pak. Jadi intinya kalau udah disakiti sekali, Pak, mendingan tinggalkan, Pak. bisa jadi itu resiko, tapi bisa jadi supportnya jadi ya. Iya. Tapi kita nggak tahu. Jadi intinya kalau udah seperti itu exit, Pak. Kedua nih teman-teman, ini kasus lagi nih ya sama. Mau Indi, mau MDKA, ini sama. Teman-teman perhatikan, saham yang menembus swing low terlalu cepat. Ini kejadiannya di sini nih. Bener nggak? Balik nggak teman-teman? Balik. Kayak gitu ya Pak Heri juga ya. Dia menembus swing low. Balik nggak Pak? Nguji jadi resisten Pak. Iya Pak. Balik. Nah, jadi itulah strategi buat MDK dan Indi teman-teman. Kalau MDK juga udah di bawah normal Pak tembusnya. Ya jadi umumnya akan balik Pak. Di sana. Tungguin aja ya. Jadi udah 2 minggu ya Pak. Oke, sip. Thank you Pak Heri. Pertanyaannya bagus. Sekarang teman-teman, saya akan masuk ke saham tren. Oke, teman-teman harus ingat saham swing untuk volatile market dan volatile stocks. Bukan berarti volatile itu tuh kayak forex, kayak Bitcoin, bukan. Volatile tuh artinya naik turun, zigzag, konsolidasi. Itu volatile market, teman-teman. Nah, untuk saham tren itu cocok untuk steady market, trending market atau trending stocks. Nah, yang Anda harus tahu di sini adalah saham swing return-nya tidak pernah bisa multi-bagger. Anda harus ingat di sana. Oke? Saham swing yang cocok dalam kondisi sekarang itu tidak bisa multi-bagger. Bisanya adalah cari untung yang relatif cukup, 5%, mungkin 7%, syukur-syukur 10% ke atas, seperti itu. Dikumpul, lama-lama terakumulasi jadi gede. Sama kayak dagang, barang. Oke? Tapi kalau saham tren, itu saham yang kalau dia gerak, itu bisa mengubah uang Anda secara signifikan. Kita harus ingat itu. Oke? Nah, Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, saham swing dan saham tren beda. Oke? Saham swing tuh ini, ASI, BCA, BRI, ASA gitu ya. Saham tren beda nih. WIM, Tugu, Temas, Tins, INKP, BRIS, beda. Karena kita udah pilihin untuk teman-teman, saham yang tipenya bisa trend following yang mana, saham yang bisa cocoknya untuk swing trading yang mana. Tidak mungkin satu saham pakai dua strategi. Ini kebanyakan terjadi di luar sana. Satu saham ada yang pengen trend following, ada yang pengen swing trading. Itu keliru.
Gitu ya, teman-teman ya. Itu sama aja kayak orang mau invest properti, dia menganggap invest di rumah sama invest di apartemen itu sama. Enggak, beda. Saham trend following seperti invest di rumah. Saham swing trading seperti invest di apartemen. Contohnya gitu. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Sesuai dengan cocoknya yang mana. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di trend following, saya mau highlight beberapa saham nih. Anda bisa lihat yang baru buy atau buy. Ini Mora nggak ya? Mora nih kita akan kick out dari trend following watchlist karena dia udah masuk dalam sideways stock. Ini watchlist hari ini, jadi bukan untuk Senin. Oke, nanti untuk Senin akan dibagikan setiap hari Minggu jam 3. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, BRIS ini silakan pantau karena apa? Nih, BRIS. Oke, BRIS. Kok mau kasih masukan kok? Ya, boleh Pak Andi. Gimana Pak? Koko kan malam ini sebenarnya kan berusaha untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar dengan kembali ke watchlist. I know. Yeah. Tapi mungkin kalau waktu di kalau di screener kan kita langsung diajarin harus liatin ini, steppingnya kan ada ya, A, B, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Nah, jadi waktu di watchlist ini mungkin untuk teman-teman yang ada di ruangan ini juga sekalian semuanya gitu. Jadi ketika kita menerima watchlist, kira-kira kolom apa yang kita perlu lihat on the first place. Sama seperti ketika screener kan. You do this, alur rentetannya 1, 2, 3, 4. Nah gitu loh. Menurut saya sih mungkin seperti itu. Thank you Pandi. Oke, thank you. Teman-teman, untuk diomongin ini karena saya tiap hari udah ngeliat, jadi saya kayak nggak ngerasa ini penting. Oke, tapi ternyata benar, ini penting. Jadi, ketika teman-teman buka watchlist, yang pertama Anda lihat adalah yang kirinya saham. Ini kode saham, kirinya itu apa? Buy and weakness. Nah, ini ada pantau. Di berapa buy and weakness-nya? Swing low-nya berapa? Oke, ini untuk swing. Oke, kalau untuk trend following, yang Anda lihat adalah di kirinya saham, plan. Ini hold, artinya nggak boleh beli. Tapi kalau udah punya, bisa hold atau profit taking. Karena profit taking nggak boleh dilarang juga, gitu ya. Nah, yang mana yang bisa dibeli? Yang buy. BRIS, Mora. Mohon maaf, Mora ini kan watchlist yang dikirim kemarin ya, 5 Mei ya. Jadi Anda harus tunggu nanti hari Minggu. Mora ini akan hilang. Jadi yang boleh dibeli adalah BRIS only. Saya nggak tahu nanti tim akan ngulas apa, tapi untuk di sini BRIS. INKP sell, arti harusnya udah nggak boleh punya. Pegas sell, Tugu sell, artinya harusnya 3 saham ini sudah tidak boleh punya. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi ingat, lihatlah di sebelah kiri saham apa keterangannya. Lanjut. Sekarang kita buka BRIS. Teman-teman, BRIS, jadi BRIS itu kalau kita melihat sekarang, nah di sini Anda bisa lihat bahwa dia ini sedang menguji 2 resisten di level yang mirip. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau trend following, resist, support adalah yang ada di RS modul. Biru solid dan merah solid. Ingat ya. Nah, teman-teman lihat di biru solidnya BRIS. Ini berdekatan dengan biru titik-titik. Ini swing dong. Tadi kan swing high ya. Di sini. Levelnya sama. Yaitu berapa? 1740 sampai 1745. Jadi artinya ketika dia bisa break resist 1740 sampai 1745, dia otomatis melewati 2 resisten dia. Mau yang trend ataupun yang swing. Artinya ini saham layak untuk Anda pantau. Kalau Anda udah beli, pastikan pantau level support trend yang merah solid ini. Teman-teman pasti pakai RS modul semua di gathering ini. Profit trader modul belum tentu semua ya, tapi RS modul pasti ada. Pantau 1680 sebagai level stop loss kalau ditembus.
Targetnya berapa, Bris? Teman-teman. Bris ini target berapa? Targetnya itu kalau Anda lihat di sini, targetnya adalah 1845 hingga 1960. Ini Anda bisa jadiin patokan. Ini untuk tren. Gitu ya. Ngomong-ngomong Bris, jadi keinget agro. Jadi kadang kita di saham tuh perlu nginget-nginget silsilah. Agro. Yuk kita lihat agro gimana. Agro tidak ada rekomendasi di watchlist, tapi kadang kita perlu tahu geraknya seperti apa. Biar kita bisa siap-siap. Wah, ini mah semua teman-teman yang pakai Profit Trader modul pasti langsung bilang bagus. Ya nggak ya? Oke. Dari merah, jadi putih, jadi hijau. Ini menunjukkan sinyal potensi bottom reversal. Artinya, kita berpotensi membeli BRIS lebih rendah daripada kalau kita pakai moving average atau kalau kita belinya BRIS. Agro harganya lebih rendah, tapi sudah mulai uptrend. Nah, yang perlu Anda lakukan di agro adalah pantau jika harga saham bisa break resisten ini. Berapa? Levelnya 440. Tunggu. Di watchlist ada nggak resisten agro? Ada ya? 440 di sini. Jadi, walaupun plannya masih kosong, Anda sudah siap siaga. Agro. Oke? Kalau dia bisa lewatin ini, maka bottom reversal adalah karakter saham trend. Maka trading plan Anda harus buy and hold. Gimana cara holdnya? Lihatlah garis support merah. Selama dia tidak turun lebih rendah dari support merah, kan nanti ujung-ujung support merah ini pasti naik terus, merah solid ini. Maka simpan terus saham Anda. Untuk teman-teman yang swing, yang mengerti konsep swing, teman-teman yang pengguna Profit Trader modul, Anda bisa melihat bahwa apa? Bahwa posisi agro sekarang sudah berada di atas level swing low-nya. Maka Anda pasti akan lebih pede untuk beli jika sahamnya bisa break resist. Gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk agro. Oh, Yes, Pandi. sorry. Itu 470 nggak keras kali kok untuk dihitung sekarang. 440 Pak ya? 470, takut. 470 tuh yang ini Pak ya? Agro. Oh ya, keras. Bahasanya keras. Tebel ya Pak ya, kayak Sorry, besi gitu ya. solid. Nah, 470 solid. Gimana? Yes. Jadi gini Pak, kalau agro ini bisa naiknya perlahan, trennya naik Pak, kan lama-lama trennya kan makin kuat nih Pak, dari merah, putih, hijau jadi biru Pak, diiringi dengan support yang naik terus Pak, kan gitu Pak. Jadi pegangan kita adalah nanti support terakhir fraktalnya di berapa Pak? Jadi kalau dia ternyata sampai ke level sini 470, total dia break support, kan supportnya udah naik ke atas nih Pak, ya jual dulu Pak. Di sana Pak. Tapi biasanya kalau saham udah trending, resisten tuh pasti lewatin juga. Atau Bapak money management. Bapak udah beli agro, udah naik, jadi ini ya, udah beli agro gitu ya, lalu dia udah naik, Bapak udah untung berapa nih? Udah untung berapa? 7%. Bapak lepas dulu profitnya misalnya. Kayak gitu kan. Sisanya jual kalau break support, itu juga bisa Pak. Nah itu nggak ada kuliahnya tuh kalau itu Pak. Tapi bisa diamankan sebenarnya. Oke kok. Thank you. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi Pak, teman-teman ingat nih, ini pertanyaan menarik. Pak Andi melihat bahwa agro kalau dia naik, ini kan
ini resistennya panjang nih. Yes, saya setuju. Benar, ini resisten kuat. Teman-teman, ini resisten kuat. Tapi ingat, kalau saham itu udah bottom reversal, maka dia sudah bicara tren. Ketika bicara tren, fokus kita adalah RS modul. Teman-teman, baik yang pakai profit trader modul ataupun yang tidak, lihat RS modul Anda. Saya yakin semua di sini ada RS modulnya. Untuk agro, fokus di RS modul. Biru, merah, yang solid. Oke? Wah, sebentar lagi waktu berakhir nih. Kalau saya kelamaan, udah kebanyakan yang live. Sebentar ya. Ini agro. Habis agro apa lagi? Kita lihat di sini ya. Temas kita akan keluarin, teman-teman. Temas kita akan keluarin. ABMM yuk, kita lihat ABMM. ABMM. Di sini ya. ABMM. Nih, ABMM kan masuk ke dalam saham trend following watchlist ya, ABMM. Jadi skenario ABMM adalah simpan terus selama dia berada di atas support. Merah solid. Ingat, merah solid itu yang kayak tangga naiknya. Kayak tangga. Jadi selama dia berada di atas tangga, nanti pelan-pelan dia naik lagi, pelan-pelan dia naik lagi, nanti pelan-pelan dia naik lagi. Ini akan membantu Anda untuk tetap punya saham ini selama mungkin. Ingat, kunci tren itu adalah kan kalau Anda mau beggar, Anda harus bisa simpan selama mungkin. Kalau kita gue mau dapat multi beggar, gue mau dapat saham beggar 100%. Gimana caranya bisa dapat saham 100% kalau naik 10% kita jual? Ya kan? Maka untuk bisa dapat saham yang naik 10%, bisa naik lagi 10%, maka Anda tidak boleh beli saham swing buat trend following. That's why ada dua watchlist, swing dan trend. Gitu. Nah, ketika udah bisa bicara masuk saham trend following di dalam trend watchlist, nggak boleh diperlakukan naik dijual seperti saham swing. Maka di saham trend Anda harus fokusnya ke garis biru merah solid, RS modul. Kayak gitu ya, teman-teman ya. RS modul. Tapi nggak boleh Pak, saya jual dulu kalau mencapai ini. Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kan di porto Anda nggak akan mungkin jadi multi bagger. Kenapa? Yang teman-teman sudah beli di 2.700, pas naik ke 3.200, untung 16%, kan udah hilang di porto. Ya kan? Udah hilang di porto. Beli lagi di mana? Beli lagi misalnya ketika breakout di sini. Ketika breakout. Nanti naik sampai RS, sampai swing high di sini. Oke? Sampai swing high di sini. Nih ya, garis solid nih ya. Dijual, dapat 16%. Tapi kan di porto hilang lagi. Beda sama kalau teman-teman beli dari bawah, teman-teman simpan sampai atas. Udah 44%. Sedikit lagi bisa 100%. Nah, itu maksudnya. Jadi, nggak masalah Anda mau jual di area swing high di garis titik-titik. Tapi kalau teman-teman mau punya saham yang di porto itu multi bagger, Anda nggak boleh jual-jual. Jadi harus trend following mengikuti garis support RS modul yang berlaku. Kurang lebih gitu ya. Saham apa sih yang lagi rally terus non-stop ya? Udah nggak ada. Oke, ini deh, terakhir. NICL. Saya mau kasih lihat ya, NICL. Jadi, kekuatan RS modul itu ada di saham contohnya yang rally terus, seperti NICL. Waktu itu, oke? Waktu itu. Sekarang udah nggak. Nih, teman-teman lihat nih. Teman-teman perhatikan. Oke lah, kita bisa bilang, oh ini saham company-nya apalah, sahamnya gorengan lah atau apa, whatever. Oke? Tapi teman-teman bisa lihat, ini karakter kan merah, putih, hijau. Ini skenario bottom reversal. Ketika ada bottom reversal, sudah tidak bicara swing high, swing low lagi. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Andi tadi. Nih Pak Andi. Tadi kan kita bicara agro ya. Temboknya tebel nih. Nah, jadi kalau udah trend following, Pak. Ini tembok tebel ini tuh
lewat Pak. Nah, ini contoh yang menarik nih. Kayak gitu Pak Andi. Oke. Jadi kita fokus di RS modul, biru solid, merah solid. Ingat, semua teman-teman semua di sini punya di TradingView Anda. Oke? Punya. Nah, jadi ketika sahamnya rally, PR kita hanya satu, teman-teman. Hanya satu. Oke? Hanya satu di sini. Selama harga saham berada di atas garis merah solid ini, yang naik terus kayak anak tangga, yang tidak ditembus-tembus, teman-teman bayangin lagi naik tangga naik, teman-teman lagi ke Malaysia, ke Batu Cave, teman-teman ditutup matanya, disuruh melangkah maju, ujung-ujungnya pasti naik ke atas. Gitu. Dan returnnya berapa, teman-teman? Saham yang trend following, kalau kita bisa tidak jual-jual, returnnya itu bisa luar biasa. Bisa diikuti di sini? Oke. Jadi, kita harus mengerti saham apa yang kita pilih, dia saham tipe trend atau tipe swing. Kalau tipe trend, gunakan RS modul. Biru solid, merah solid. Kalau dia tipe swing, gunakan RS plus modul. Biru putus-putus, merah putus-putus. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Silakan. Mungkin 2 pertanyaan terakhir sebelum kita udah. Apakah ada pertanyaan? Pak Untung, gimana Pak? Itu Pak, coba saham Bell itu Pak, gimana Pak? Apa Pak? Halo? Saham Bell Pak. Kodenya apa Pak? BELL. Oh, oke. Sip, Bell. Saya dengarnya Dell. Oke. Bell. Trisula Tekstil. Bentar ya, kita coba lihat di terakhir. Sideways Pak Untung. Jadi ini tipe saham yang di resist swing jual, belinya nanti di bawah Pak. Jadi oke gini, maksud pertanyaan Bapak gimana Pak? Bapak mau gimana? Intinya ini saham swing. Di resist jual, di support beli, dan tidak lagi untuk mantau ini Pak soalnya. Ya Pak? Lagi mantau yang ini. Ini karena dia, ini kan Bapak lihat ya gado-gado ya Pak ya? Iya. Jadi ini untuk naik pasti zigzag Pak. Karakternya gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak Untung. Iya Pak. Iya. Semoga menjawab ya Pak ya. Iya Pak. Sip. Pak Rio. Ada lagi silakan. Rio, tadi kan Bapak bilang Tugu ya yang di watchlist, di sell ya. Tapi kalau dilihat situ kan ada R plus panjang juga Pak ya. Kan saya ingat dulu Bapak pernah bilang kalau ada yang ada support fraktal yang mendekati dengan RS plus itu kita mungkin boleh jangan jual dulu. Benar begitu bukan Pak Aryo? Betul Pak. Tapi gini Pak ya. Jadi case-nya di sini adalah untuk teman-teman yang memang memakai Profit Trader Modul, PTM. Gitu, Pak. Oke. Tapi kalau kita masuk ke watchlist, Pak, nggak bisa. Break support jadi, harus jual. Kalau begini, trading plan-nya adalah tetap dijual, Pak. Kalau Bapak, gini ya, kalau teman-teman di sini yang benar-benar murni menggunakan watchlist kita, jual. Belinya kapan? Belinya tunggu dia break resist lagi. Kok tinggi banget? Lah, resist bisa turun.
Kayak gitu, teman-teman. Bisa turun. Ini saya bikin jadi biru. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan PTM, Profit Trader Module, teman-teman bisa buka grafiknya, teman-teman bisa lihat visualnya, teman-teman bisa lihat resist, support, swing, dan trend di mana. Udah ikut workshop, semua teman-teman yang ikut PTM kan udah ada workshopnya kan ya. Anda bisa beyond watchlist, gitu Pak Surya. Oke. Istilahnya kita Kayak gitu. combine aja Pak ya, kalau misalkan PTM ya. Saya combine Betul. dengan RS Plus ya. Oke. RS Plus. Ya. Jadi kalau kayak sekarang Pak, misalnya Pak ya, Pak Surya punya Tugu nih, misal, atau teman-teman yang punya Tugu, teman-teman buka grafik PTM ini, break support, tapi itu di bawah, ini deket banget ini deket banget. Ini Iya ada Pak, deket banget Pak. Ya kan? Jangan dijual Pak. Tetap ikutin aja ya. Jangan dijual. Tapi ini bukan Kecuali- berarti saya kontradiktif ya teman-teman ya. Kok di watchlist bilang jual, di sini bilang nggak jual. Bukan gitu. Jadi kita bicara nggak dijual karena kita bisa nganalisa sendiri menggunakan PTM. Tapi kalau di watchlist gimana? Jual. Tapi nanti kalau break resist, pasti beli lagi. Oke. Gitu. Kalau misalkan Pak, dia ternyata break R-nya ini Pak, R titik-titiknya ini, dan ternyata membentuk support baru, support fraktal di bawah, dan dia tembus lagi. Itu kita jual aja boleh nggak Pak? Selama dia masih di atas garis biru titik-titik, ngapain Pak? Esensi sama Pak. Kalau misalkan dia turun di bawah di sini Pak ya. Di bawah, nah dia Gini, membentuk support fraktal baru di situ, ya misalkan di situ, dan dia break lagi, baru itu jual. Yes. Oke. Kayak gitu Pak. Baik. Oke. Thank you. Sip ya Pak ya. Sama-sama Pak Surya. Oke, teman-teman, itu aja. Udah jam 9:10. Semoga gathering ini bermanfaat, bisa menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu ada apa sih di Profit Trader Club, Anda bisa tahu semuanya. Watchlist-nya, pilih yang mana, sahamnya yang mana, ya kan? Dan untuk teman-teman yang memang mau bisa menganalisa sendiri, teman-teman nanti tinggal kontak aja ke Ria ya, ke admin Galeri Saham, untuk tanyain kalau saya mau pakai PTM itu gimana. Jadi itu memang itu di Profit Trader Club-nya, bukan yang di GS Pro atau bukan di Lite-nya. Jadi teman-teman akan diberikan informasi. Dan untuk semua pengguna Profit Trader Club, kita akan ada workshop, pasti akan ada workshop. Jadi nanti akan ada jadwal selanjutnya. Satu hal terakhir yang saya informasikan di sini adalah, kalau teman-teman bisa beli saham dengan benar, baik itu swing ataupun trend, maka kita tidak terlalu banyak pusing IHSG mau kemana. Kalau IHSG sideways, kita tetap bisa beli di level yang tepat, swing. Kalau IHSG-nya itu membaik, kita bisa beli di saham yang tepat untuk yang trend following. Ujung-ujungnya, ketika IHSG itu mau naik lagi, saham-saham pasti udah duluan geraknya. Karena IHSG itu kan cermin dari rata-rata saham. Jadi sebelum IHSG benar-benar bagus, saham pasti akan lebih bagus dulu. Disitulah kita bisa melihat, ini saham yang banyak bagus adalah saham yang trend following atau saham yang swing trading. Kalau banyak yang bagus swing trading, artinya saham IHSG masih sideways. Sebaliknya, kalau IHSG mau ambles turun karena mungkin sell on main go away misalnya, maka semua saham-saham yang Anda miliki pasti sudah break support dulu. Jual dong, selamat dong. Atau saham-saham yang pengen Anda beli, tidak jadi break resist, malah break support. Nggak beli dong, selamat dong. Kan di situ. Jadi, ketika kita bisa fokus pada trading plan, dan saham-saham yang kita incar, pada dasarnya IHSG itu tidak sepenting yang kita bayangin. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab segala pertanyaan teman-teman. Dan kita akan bikin ini reguler untuk Profit Trader Club. Kita akan coba bikin online, dan ya siapa tahu bisa ada ngumpul-ngumpul onsite juga bisa ya, kayak dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nanti kita akan atur. Any question, any discussion, feel free untuk didiskusikan di grup. Ingat, di grup aja. Selama nggak ngomongin duit, nominal, Pak saya punya saham 1 miliar, saya harus ngapain? Selama ngomongin ini saham, bagusnya gimana, belinya bagaimana, strategi gimana, pastikan itu semua di
tanyakan di grup Profit Trader Club. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan have a nice weekend. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Thank you, Pak Rio. Terima kasih Pak Leo, Pak Surya, dan lain-lain semuanya. Sekarang saya mau cari tombol gimana cara akhiri di Telegram ini. Terima kasih Pak Mede. Gimana nih caranya? Tes. Nggak ada. Agak lebih susah dari Zoom, tapi lebih rame daripada kalau kita bikin di Zoom. Oke. Nah, ketemu. And video chat.